Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik yang mau menginspirasi kita hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian tertulis di sana. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sobat Kairos, hari ini biasanya disebut dengan hari Sabtu Mulia. Satu hari lagi menjelang hari Paskah. Saat mana kebanyakan orang-orang percaya pengikut Kristus tinggal dan diam dalam doa di rumah maupun di ruang-ruang ibadah. Ada dua hal yang biasanya mereka kerjakan pada saat Sabtu Mulia. Satu, berdoa menyesali dosa dan kesalahannya yang telah mengakibatkan orang lain rugi, orang lain menderita. Sebagaimana perbuatan orang-orang di masa lalu yang telah menyebabkan penderitaan dan kematian Yesus. Yang kedua, hal yang mau kita ingat dan biasa dilakukan oleh orang-orang percaya selanjutnya adalah bersiap-siap menyambut pagi saat matahari menyingsing, menyambut keselamatan, menyambut kehidupan yang disediakan Tuhan. Atau sering kali kita sebut di HKBP ibadah buha ijuk. Di sana kita bersyukur atas janji Tuhan akan keselamatan kita. Kita bersyukur karena kita selamat dari penderitaan akibat perilaku yang sia-sia dan selamat dari akibat kesia-siaan kita itu. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan memakai kita sebagai alat-alat keselamatannya bagi dunia dan segenap ciptaannya. Sobat Kairos, sebelum kita tiba di hari Paskah yang mulia itu, bacaan Alkitab kita hari ini hendak memberikan warisan peringatan bagi kita yang mengimani keselamatan yang telah kita terima akibat tercurahnya darah Kristus di kayu salib, yang akan kita rayakan dalam perayaan Paskah besok. Sobat Kairos, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman. Karena iman membuahkan pengharapan. Pengharapan akan menguatkan kita sampai pada akhirnya. Penulis surat Ibrani mendorong kita untuk menyatakan iman dan mengakuinya dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Karena sesungguhnya iman sejati atau yang benar harus nyata dalam kehidupan setiap hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Demikian kata Yakobus dalam suratnya pasal 2 ayat 20 dan ayat 26. Melalui suratnya ini penulis surat Ibrani mau menekankan kepada kita sedikitnya 3 hal. Yakni yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari alasan atau dasar iman kita kepada Dia. Jadi dasar iman kita yaitu Dia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan kita setia akan janjinya. Yang kedua, yang mau diingatkan oleh penulis surat Ibrani adalah agar kita tidak bersembunyi lagi di balik formalisme ibadah belaka. Padahal hanya mau menyenangkan diri sendiri. Kita harus keluar dari formalisme yang hanya menyenangkan hati dan diri sendiri. Karena banyak ibadah kita dan sering kali terjadi pro dan kontra tentang tata ibadah atau liturgi HKBP.
Liturgi HKBP tidak menyenangkan. Yang mau disenangkan lewat ibadah sesungguhnya siapa? Diri kita kah atau Tuhan? Seharusnya Tuhan. Yang ketiga yang hendak ditekankan oleh penulis surat Ibrani maksud saya adalah penghormatan yang sejati dan tulus bagi Sang Kristus. Yakni bahwa pernyataan iman kita adalah pertama-tama dengan hati. Tetapi tidak cukup hanya dengan hati. Juga harus dengan perbuatan. Dan hari ini, saat kita menyambut hari Paskah, hari kemerdekaan kita dari kuasa kematian itu, kita belajar bahwa sesungguhnya iman kita ini dibangun atas dasar bahwa Tuhan adalah benar. Dia benar juga dengan janjinya, sebagaimana firman-Nya. Kita harus percaya akan suara atau firman Tuhan itu. Dan hanya janjinya itulah yang menjadi dasar iman kita. Karena tidak cukup hanya ucapan dapat menjadi dasar iman kita. Artinya setiap saat kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu tidak cukup. Hanya ucapan kita. Tetapi di manakah kekuatan ucapan kita jika tidak ada landasannya? Hari ini kita tahu landasannya bahwa Dia yang menjanjikan adalah setia. Dengan demikian, melalui bagian ini, kita dapat mempelajari hubungan menguntungkan antara iman kita dengan janji Tuhan. Tanpa janji Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat beriman atau percaya. Karena kita telah menerima janji Tuhan itu bersama Paulus, marilah kita tetap teguh dalam iman dan peganglah janji Tuhan itu, karena Dia setia akan janjinya. Selamat menyambut Paskah. Amin. Dan selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung,
dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.